Ya, ya untuk maksudnya ke ya ya kualitasnya ya, maksudnya dia apakah ada perbedaan, kan yang pertama kan mengetahui pola pola TLC-nya, yang kedua, pembedaan itu tadi. Pembedaan bisa kita lihat bantuannya dengan menggunakan fingerprint TLC yang dibantu dengan chemometric. Sedangkan kalau arah TLC-nya kan kita melihat pola saja, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari penelitiannya Pak Raffi ini misalnya, mana Pak Raffi? Bagi ya, Pak Raffi ya. Jadi kalau Pak Raffi, iya bagi. Oh ini beda. Oh ini si Anissa iki ya. Sampean terlihat apa? Pak Raffi ya? Ini ya, Pak Raffi, jurnal CIS ini. Iya, Bu. Oh ya. Nah, kalau kalau Pak Raffi di sini kan jadi kita melihat pola TLC-nya ini ya, apakah ada perbedaan dilihat dari nilai RF-nya, kemudian dari pola spektranya kan gitu ya, yang diubah dalam image. Nah, kemudian identifikasi ini diskriminasi dari ini identifikasi senyawa berdasarkan analisis dengan menggunakan chemometric PCR gitu. Jadi yang pertama ya pembahasan pola 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 apa namanya itu fingerprint, maksudnya apa ya, pola pola pemisahan kromatografi lapis tipis gitu aja berdasarkan ketinggian. Nah, nanti kan datanya dapat ini ya, samian kan? Nah, polanya seperti apa? Nanti membahasnya ya sampean dari intensitas, dari ini. Nah, yang sampean rubah dalam bentuk ini. Nah, nanti yang kedua adalah identifikasi. Hubungannya adalah dengan chemometrik. Paham? Ya, rumusan masalahnya dua aja. Nanti itu berdasarkan ketinggian pada daerah ini, gitu aja. Jadi nanti di rumusan, di pembatasan masalah itu bedakan yang membedakan adalah pada daerah lokasinya. Itu saja sih. Kita ingin melihat nanti dari masing-masing, nanti kalau misalnya itu ya, nah kalau misalnya mau bikin jurnal, kita gabungkan semuanya. Jadi berenam ini bisa dimasukkan jurnal, kan sudah ada data-datanya ini ya, data-data dari masing-masing ini. Kemudian PCA-nya ini diolah lagi. Nah, sehingga nanti akan lebih banyak kelompoknya gitu loh. Ya, jadi nanti bikin jurnal bisa 2 jurnal sih. Yang satu adalah berdasarkan lokasi, yang satunya adalah berdasarkan pengeringan. Gitu ya. Tapi semua sampel 6 daerah itu yang dipakai, bahkan lebih itu yang dipakai. Ya, paham? Nanti ini untuk jadi ini dicari itu jurnal-jurnalnya ini loh. Nah, terus sampean juga dilihat itu ya, selain ini coba sampean hanya menentukan kadar air aja ya, kadar air dari masing-masing sampel itu ya, jadi daerah itu ya, nanti ditentukan kadar airnya baru nanti di TLC gitu ya. Wes penelitian itu sebenarnya itu, jadi Anda cuma kalau misalnya kadar air itu saya hanya itu aja sih, kita tambahan aja data sekendernya aja. Jadi nanti TLC yang penting nanti kita rubah dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk apa ini image ini kan gitu. Makanya ayo kita belajar bareng untuk ini. Nah, sampean kalau misalnya sudah ini dapat data ini mari wesan wes bahasa lulus wesan. Ya, makanya kalau bisa ini saya kalau memang ada yang mau laporan ini di semester ini diselesaikan, kemudian nanti semester depan sudah mulai nge-lab bisa sih kalau menurut saya. Proposal kemudian sambil nge-lab bisa. Ya, jadi itu. Pokoknya yang penting kita belajar ini. Nanti PCA tuh insya Allah agak mudah kok pengoperasiannya ini. Kita belajar nanti mini tab ya, nanti datanya tuh di mini tab kan. Nah, kemudian nanti karena ini datanya tidak terlalu besar kan gitu kan ya. Nah, cuma dari ini nanti kita bisa ini. Nanti kita akan belajar bareng-bareng lah nanti ituannya. Sambil 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 ongoing. Jadi nanti kita penelitian juga sambil mencoba untuk belajar ini. Tapi yang jelas coba kita belajar tentang image itu dulu ya. Jadi merubah data
ketika TLC ya. Nah, misalnya dia ada di sini. Kemudian ini kan RF-nya, RF yang kedua. RF yang kedua ini intensitasnya kalau dia diukur dengan menggunakan imagery, oh dia terang. Nah, kemungkinan dia akan tinggi kan gitu ya. Ini yang tinggi itu yang nomor 5 ya. Nomor 7 ini kan juga tinggi-tinggi. Terus nomor 3 itu yang mana ini? Ini. Nah, ini yang intensitasnya ya. Ini ada 9. Dia menyebutkan 9. Tujuannya. Data ini dari gambar. Jadi gambar ini divisualkan jadi ini gitu. Jadi kita arahnya semi kuantitatif, nggak kuantitatif banget. Kalau kuantitatif banget ya alat instrumen langsung kan gitu ya. Jadi gitu. Ya. Ada pertanyaan? Sudah punya gambaran nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kita nggak perlu uji stabilitas, uji antioksidan, uji presisi itu nggak perlu. Sudah gini aja kok ini. Penelitiannya ya cuma ini saja. Jadi dari hasil TLC-nya itu makanya kita pakai PCI itu tadi. Nah, kalau misalnya itu nanti kalau uji stabilitas ada lagi. Jadi itu adalah untuk validasi. Jadi memvalidasi itu. Itu biasanya tahapannya setelah ini sih. Nanti itu ada lagi, nanti kita lakukan pada mahasiswa yang lain, yang next-nya aja untuk memvalidasi dari masing-masingnya. Ya, nah nanti dipastikan. Cuma saya kepingin itu saja dari hasil kan kita sudah punya TLC itu kan ini kan dengan menggunakan apa itu ekstraksinya pakai etil asetat atau apa ya yang dia baik itu ya. Nah, kemudian kan perlu eluent untuk TLC ya. Nah, eluent TLC itu apakah dia sudah bagus? Itu coba nanti dari hasil uji validasi dan yang lain-lain itu ada itu yang dia pakai grafik itu loh, apa ya? Uji apa ya itu ya? Yang hasilnya dibuat grafik kemudian linear gini nih loh. Dia dibalik dengan menggunakan 2 dimensi itu loh. Apa itu ya? Uji ketegaran atau apa ya? Uji apa ya sih? Ada nggak yang di punyanya Pegagan iki ana gak ya? Aditya. Uji stabilitas ya, uji stabilitas eluent ya. Nah, uji stabilitas eluent itu kalau bisa dilakukan. Jadi ini adalah untuk mengetahui apakah memang senyawanya itu adalah sudah stabil pada garis linier. Kalau misalnya nggak garis linier, mungkin kita bisa mencari eluent yang lain yang nantinya bisa stabil ini gitu. Ituannya. Nanti kita coba melihat ini ya. Pada penelitiannya ini. Nah ini, cuma yang dilakukan ini tapi di luar itu saja, di luar konteks penelitiannya, nggak dicantumkan sih nggak apa-apa kalau menurut saya. Jadi ini kan kita lakukan, jadi misalnya dari satu titik sampel gitu ya. Nah setelah dilakukan proses pengembangan pertama, kemudian dilakukan kedua. Nah kalau misalnya dia akan menghasilkan garis linier, eluennya itu adalah stabil. Itu coba sih kita lakukan di luar ini, nggak usah dicantumkan ini, kita mencoba aja ya. Kan sampean menyebutkan misalnya eluennya adalah apa dengan apa kan gitu ya, kan diekstraksi dengan menggunakan etil asetat pada waktu 20 menit kan gitu. Nah itu sampean sampaikan rujukannya, nah itu dimasukkan di latar belakang kita menggunakan eluen itu. Nah itu dari penelitian siapa, didukung oleh penelitian siapa kan gitu kan, itu bisa ya. Nah terus
kan secara ultrasonik ya. Nanti saya menyebutkan ultrasonik itu adalah digunakan sebagai metode ini baik lebih cepat itu enggak apa-apa masukkan ultrasoniknya. Nah, kemudian Samen menyebutkan salah satu eluan yang digunakan adalah ini. Nah, nanti ini itu kita mencoba ketika eluannya adalah misalnya dengan menggunakan metanol kloroform 1:1 misalnya ya. Nah, kita lakukan uji kita sendiri gitu loh. Apakah 1:1 itu dia berada dalam kestabilan ini. Kalau misalnya dia ketika dia running kemudian dia dibalik dia berada kalau diukur kemudian dia pada garis linier berarti eluan itu stabil gitu loh. Ya, jadi itu. Ini tidak perlu dilakukan. Yang perlu Anda masukkan itu adalah yang pertama adalah kadar air, kemudian jadi proses pembahasannya itu nanti di metode ya. Di metodenya itu jadi ini tadi nanti ya keragaman hayati. Jadi ke arah standarisasi tadi tuh quality control bahan baku kan gitu ya. Nah, kemudian salah satunya adalah dengan menggunakan tanamannya adalah tanaman anting-anting misalnya ya. Nah, tanaman anting-anting. Nah, tanaman anting-anting ini sama sebelum ke tanaman anting-anting ini tumbuhan obat bisa dilakukan ini ya. Kemudian tanaman anting-anting ini kan mengandung senyawa aktif, kandungan senyawa aktifnya ya. Jadi kandungan senyawa aktif. Ini kan ada beberapa penelitian ya. Ada kayak misalnya penelitian jurnal saya gitu misalnya alkaloid, tanin, terus terpen. Nah, ini misalnya Hayati 2012. Terus ada penelitiannya siapa lagi? Misalnya ada terpenoid, kemudian alkaloid, Nah, ini penelitiannya siapa? Misalnya ya, sampean cari gini. Nah, kan itu ya, siapa gitu. Kalau ada lagi disebutkan di situ siapa-siapanya ya. Nah, terus kemudian secara farmakologi, nah secara farmakologi aktif sebagai anti malaria. Nah, ini penelitiannya misalnya siapa? Saya pernah melakukan ini 2010 kalau nggak salah. Terus penelitiannya ini 2000 oh ya ini 2012 juga ini. Ya, kalau yang ultrasonik dengan menggunakan ultrasonik itu saya juga ada eluennya dengan mahasiswa itu saya jurnalkan di 2019 kemarin yang ultrasonik ya. Nah, ini sebagai anti malaria, terus sebagai anti kanker, misalnya itu penelitiannya siapa. Kemudian sebagai anti diabetes, misalnya ada antibakteri itu siapa kan gitu ya. Nah, kemudian karena banyaknya kandungan senyawa aktif, nah ini bisa dilakukan suatu proses standarisasi. Jadi karena banyak senyawa aktif pada tanaman anting-anting, nah, bisa digunakan sebagai obat herbal terstandar kan gitu ya. Ya, herbal terstandar. Nah, salah satunya untuk bisa melakukan ini adalah salah satu metodenya adalah pendekatan secara